Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kabarnya sehat-sehat aja ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan memasuki seri React.js. React.js ini apa dan kenapa kita memilih React.js sebagai tools atau sebagai library untuk membuat sebuah UI di aplikasi front-end kita. Oke, jadi apa itu React.js? React.js adalah sebuah library JavaScript untuk membuat antarmuka UI yang sifatnya itu komponen based dan deklaratif. Jadi React.js ini itu library ya, bukan sebuah framework. Kenapa? Karena React.js ini itu hanya menyediakan API-API yang simple aja untuk membuat UI-nya. Jadi nggak ada aturan baku untuk membuat aplikasi kita. Kalau Vue dan juga Angular itu dia ada aturan-aturan baku untuk melakukan sebuah kodenya gitu. Jadi ada aturan baku untuk membuat aplikasinya. Sedangkan React.js ini nggak ada gitu. Dan sifatnya itu komponen base. Jadi komponen base ini maksudnya gimana? Jadi dia bisa memecah gitu, memecah-mecah bagian, memecah-mecah sebuah HTML utuh atau sebuah item utuh itu jadi beberapa komponen, jadi beberapa bagian gitu. Dan nanti sifatnya itu reusable alias bisa dipanggil berkali-kali. Dan deklaratif. Maksudnya deklaratif ini apa? Jadi kalau imperatif itu kan kita perlu membuat buttonnya dulu atau membuat itemnya dulu. Terus kita kalau button gitu ya, kita buat buttonnya dulu. Lalu kita buat teks di dalam buttonnya itu apa. Lalu kita masukin teksnya itu ke buttonnya. Baru nanti button yang udah utuh ini itu kita append atau memasukkan ke body atau ke container atau ke sebuah item tertentu di HTML-nya. Jadi kalau komponen base, kalau misalkan deklaratif gitu ya, kita akan langsung aja gitu membuat HTML-nya, HTML utuh dan ada yang langsung ada kontennya, itu kita langsung masukin aja ke HTML-nya gitu. Dan biasanya di dalam sebuah function kalau di React. Dan React ini dikembangkan oleh Meta yang dulunya itu namanya Facebook dan pertama kali dirilis pada tahun 2013. Oke, kenapa kita memilih React? Jadi React ini satu populer ya. Jadi hampir semua developer tuh kayaknya udah pasti tahu gitu React itu apa. Lalu modern karena terus dikembangkan, komunitasnya juga besar, lalu peluang kerjanya juga luas. Jadi masih banyak nih loker-loker gitu ya yang mengutamakan atau mencari React developer. Oke, prerequisite atau sebelum belajar React itu kita perlu paham apa aja sih? Pertama, kita harus paham dasar-dasar dari JavaScript. Lalu DOM di JavaScript, lalu OOP. OOP ini sangat penting untuk dipahami, apalagi kalau teman-teman mau memasuki atau mau memulai belajar React. Karena nanti mungkin aja kita akan menggunakan async await gitu. Jadi kita perlu paham dulu nih OOP di JavaScript. Lalu kenapa kita harus paham-paham ini JavaScript-nya gitu ya? Karena ada istilah React itu hanyalah JavaScript. Jadi kalau di React itu dia mirip-mirip kayak JavaScript gitu ya. Untuk melakukan looping ya kita pakai map aja. Yang mana map ini ada di JavaScript gitu. Kalau di Vue itu kalau mau melakukan looping itu ada API yang namanya V4 kayak gitu. Jadi harus ngikutin aturan di Vue-nya kayak gitu. Kalau React itu ya dia cuman sebagai apa ya? Cuman sebagai library aja yang menggunakan JavaScript di dalam HTML dan eh, HTML ini dimasukin ke dalam sebuah JavaScript gitu. Jadi React tuh ya just JavaScript gitu. Jadi cuman jadi React itu hanyalah JavaScript gitu. Karena ya kita JavaScript juga nih. Kita kalau menggunakan React ya kayak JavaScript aja gitu. Kalau di Vue, kalau di framework-framework yang JavaScript gitu ya, itu ya ada aturan baku nih. Kalau mau melakukan looping ada API yang namanya v4.
gitu. Oke, lalu ini perbedaan imperatif sama deklaratif ya. Kalau imperatif tuh ya tadi ya, kita buat elemennya dulu secara manual, lalu kontennya itu apa, lalu kita tambahkan misalkan membuat sebuah function gitu ya, kalau buttonnya diklik akan menampilkan apa, lalu baru kita ngapain button ini ke body gitu. Jadi kalau imperatif tuh kayak perlu tahapan-tahapannya dulu nih, ngebuat secara manual, lalu kita memasukkan button ini ke HTML-nya. Tapi kalau deklaratif, dia langsung aja nge-return buttonnya yang udah ada kontennya kayak gitu. Dan bisa juga dimasukin stylenya atau CSS-nya gitu. Dan biasanya kalau sebuah button doang ini kita masukin di dalam sebuah komponen gitu. Dan ini ada meme gitu ya, meme React.js. Jadi ada HTML dan JS, lalu ini ada kepala HTML atau kepala si gajahnya, badannya ini penguin gitu. Nah, jadi React.js ini dia eh, kayak di dalam function itu ada HTML gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman belajar React tuh jangan kaget kalau ada function gitu ya. Itu dalamnya tuh dia nge-return sebuah HTML gitu. Kalau di React tuh eh, dia nanti JSX gitu. Jadi kita tuh jarang banget untuk membuat sebuah HTML gitu. Jadi bahkan mungkin aja HTML cuma satu, lalu komponen, terus apa namanya kontainer atau sebuah halaman utuhnya itu nanti di atau filenya itu tipenya itu JSX gitu. Dan JSX itu apa? JSX ini kayak nanti teman-teman bisa membuat sebuah function, terus di dalamnya tuh si HTML-nya ya, kayak gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Oke, React komponen itu ya kayak gini gambarannya. Jadi ada card nih. Nah, lalu di dalamnya itu ada sebuah apa namanya gambar misalkan, lalu ada bulat-bulat dua, lalu ada garis-garis dua, lalu ada kotak-kotak yang tiga ini. Nah, jadi rekomponen ini gimana? Jadi teman-teman buat nih garis ini satu aja, lalu si gambarnya itu satu aja, bulatnya satu aja, kotaknya satu aja. Nah, lalu teman-teman nge-assign si apa merah muda ini ke card ini. Lalu bulatnya ini nge-assign lagi ke sini. Jadi dia juga bisa reusable. Jadi satu komponen ini teman-teman cuma perlu buat satu aja terus di looping gitu ya atau dibikin dua gitu. Jadi panggil dua kali kayak gitu. Lalu ini juga sama, teman-teman bikin satu aja terus tinggal panggil dua kali aja di sini. Nah, ini juga sama aja nih. Teman-teman bikin satu aja terus teman-teman bisa panggil dia tiga kali kayak gitu. Jadi setiap komponen tuh memecah gitu ya dari card yang seutuh ini itu jadi bagian-bagian kayak gini dan dia reusable. Jadi ini bisa dipanggil berkali-kali kayak gitu. Lalu ini adalah orang yang ngebuat gitu ya, atau mencetuskan si React.js ini. Jadi dia Jordan Walk ini dia membuat React.js ini ketika dia masih jadi engineer di Facebook. Nah, sekarang namanya Meta ya. Oke, sebelum masuk ke demo nih, kita akan recap dulu. React.js adalah sebuah library JavaScript modern yang digunakan untuk membuat antarmuka pengguna interaktif dan dinamis dengan pendekatan berbasis komponen. Oke, motivasi dulu nih sebelum kita masuk ke demo. Jadi, kalau misalkan kamu nggak mau mulai sekarang, maka kamu akan berlari gitu besoknya. Jadi saran aku kalau teman-teman mau serius belajar gitu ya, misalkan belajar apapun itu, atau teman mau serius untuk mengikuti seri ini, seri React ini ya teman-teman minimal gitu ya, atau bukan minimal sih, jadi teman-teman tuh punya mindset gitu ya untuk belajarnya itu continue atau terus-menerus gitu. Jadi nggak apa-apa teman-teman belajar 1 jam sehari atau 2 jam sehari gitu asal continue gitu. Jadi mulai dulu aja gitu. Keep learning itu ya kalian harus terus belajar gitu karena nanti bisa aja React ini kan nanti kan akan terus diupdate gitu jadi mungkin aja ada perubahan terus ada penambahan atau ada sesuatu yang mungkin dihilangin gitu ya dari
React ini gitu. Nanti teman-teman pasti akan terus baca dokumentasi gitu dalam teknologi itu berkembang pesat gitu. Jadi daftar teman-teman belajar aja gitu, terus terus belajar gitu kalau teman mau jadi programmer gitu. Oke, kita akan masuk ke demo. Oke, kita akan demo. Jadi kita buat dulu folder aja, misalkan React.js. Nah, sebelum nanti kita di sini akan buat beberapa project ya. Sini, nanti karena akan ada beberapa video di seri ini. Oke, kita akan buka dokumentasinya dulu, dokumentasi React-nya. Jadi di React.dev, ini dokumentasi React-nya. Walaupun ada juga sih dokumentasi yang lain yaitu di Legacy React.js. Nah, ini dokumentasi lama ya. Ini base-nya tuh kelas komponen. Nanti ini yang update tuh di React.dev ini. Oke, kita akan install dulu. Tapi kita installnya nggak dari sini. Kita tidak install dari sini. Kita akan installnya dari Vite. Vite ini apa? Vite ini sebuah tools yang apa ya? Yang bisa digunain untuk membuat front end. Tapi di sini tuh nanti kayak tools front end yang dalamnya itu ada React, ada Svelte, ada Angular, ada Vue gitu. Ini bacanya tuh Vite gitu, Vite gitu, gitu. Oke, sekarang kita install dulu aja. Copy. Nah, seperti biasa, kita buka command prompt-nya. Kita tunggu dulu bentar. Kita kasih nama aja projectnya in production. Pilih aja yang React. Kalau kita belum pakai TypeScript ya, kita masih pakai JavaScript aja. Lalu masuk ke foldernya, npm i dulu atau npm install dulu. Oke, sekarang kita buka Visual Studio Code kita. Nah, di sini aku akan jelasin beberapa struktur project ini. Di sini ada dependencies yang udah kita install. Sini itu untuk public. Sini ada logo Vite ya. Kita nanti bisa hapus saja. Nah, di sini PSRC. Nah, di sini kita akan main di sini. Nah, aset ini biasanya ada aset-asetnya kayak gambar dan sebagainya. Teman-teman bisa taruh di aset ini, folder aset ini. Sini ada app CSS. Ini dipanggil di sini. Lalu ada index CSS. Ini dipanggil di sini. Lalu ada index HTML ya. Oke, kalau kita ngejalanin ya pakai npm run dev, nah kalau kita buka sini, nah ini adalah project pertama Ria kita. Nah, di sini itu kan eh, ID root gini ya, cuman ID root doang nih, div doang ID root gitu. Tapi kalau teman-teman buka di sini inspect ya, elemen, nah di sini di ID root ini itu ada beberapa ada div, ada H1, ada card, ada paragraf gini. Jadi di ID root ini itu ada elemen-elemen lain nih. Nah, ini dari mana? Nah, ini dari app JSX ini. Jadi di si HTML ini itu ID root ini itu dipanggil di main JSX di sini. Lalu dia ngerender app-nya. Yang mana app-nya itu isinya ya tadi. Isinya ada div, ada logo-logonya, ada H1, ada paragraf, ada button gitu. Kita bisa hapus dulu aja atau hapus gini aja ya. Hapus semua dulu aja kontennya ya.
Kita juga bisa hapus ininya aja dulu, hapus semua aja dulu. Nah, kayak gini dulu aja. Kita button, kayak gini dulu aja. Oke. Nah, nanti kita akan belajarnya dari sini aja, dari apa namanya dokumentasinya langsung. Nah, kita akan belajar untuk membuat sebuah komponen. Biasanya komponen ini itu apa namanya? Kita bakal taruh di folder khusus dan kita komponennya itu di file terpisah gitu. Sekarang kita buat dulu aja di sini. Misalkan namanya function button gini, dia akan nge-return button. Nah, di sini teman-teman kalau nulis tag HTML-nya lagi itu bakal marah dia. Kenapa? Karena kita harus ngebungkus di dalam satu elemen atau fragmen. Jadi kita bisa pakai div ini, dia bakal jalan ya. Atau kita pakai fragmen. Fragmen itu apa? Fragmen ini dia kayak gini, kosongan gitu. Jadi elemen tapi nggak ada elemennya gitu, ya, kekosongan kayak gini. Itu juga bakal jalan-jalan aja. Nah, sekarang di komponen ini kita coba buat dulu aja di folder terpisah, folder khusus kita kasih aja namanya kom components kayak gini. Kita kasih aja namanya button. Nah, sekarang di sini kita perlu nge-export nih. Jadi export default si buttonnya. Nah, biasain kita nulis kalau komponen itu biasain pakai Pascal case gitu. Wajib Pascal case kayak gini. Nah, kalau kita di sini import dulu aja si buttonnya. Jadi dia bakal jalan. Nah, kenapa sih kita pakai Pascal case? Kalau misalkan di sini kita pakai huruf kecil, jadi kayak button gini, in-nya button lagi. Nah, nanti dia bakal bingung, gitu bakal bingung. Jadi kalau misal import button gini, nah, nah dia bakal nganggap ini tuh sebagai elemen gitu. Jadi ini burem gini ya. Dia anggap ini sebagai elemen, bukan komponen. Jadi dia bakal satu doang kayak gini. Jadi makanya pakainya Pascal case kayak gitu. Terus kalau misalkan filenya gimana Bang? Filenya apakah harus kecil juga? Enggak juga. Bisa aja teman-teman di sini pakainya ini. Tapi kalau kayak gini ntar bakal error nih. Ininya harus gede juga. Ini yang kecil nggak apa-apa. Jalan-jalan aja kayak gini. Tapi kan ya lebih baik kita ngikutin yang standar aja ya. Oke. Oke. Sekarang sebenarnya teman-teman itu kalau misalkan manggil komponennya kayak gini juga bisa-bisa aja. Ini sama aja. Bedanya apa? Bedanya kalau manggil propsnya. Kalau di sini, di ini, propsnya itu manggilnya kita tuh harus buat nama propsnya dulu, misalkan name, si namanya asep gini ya. Nah, lalu panggil propsnya nih, props. Misalkan di sini panggil propsnya, lalu nama propsnya tadi. Nanti bakal ngehasilin ini, asep ini. Lalu kalau yang di sini gimana? Nah, kalau di sini tuh bisa aja langsung di sini. Misalkan namanya
Saifuddin gini. Nah, nanti propsnya itu apa nama propsnya? Propsnya itu pasti children. Jadi props dot children kayak gini. Jadi ini adalah Saifuddin ini adalah anakan dari si komponen ini. Kayak gitu. Nah, sekarang ini kan udah berhasil, kita udah bisa kita bisa buat komponen ya. Kita udah bisa buat komponen. Kita juga udah melakukan import exporting. Kita udah belajar untuk membuat JSX nih tadi. Jadi komponen sama ini tuh ya JSX ini. Jadi function yang return sebuah HTML. Lalu bracketnya di sini itu alih-alih bisa kayak gini, teman-teman juga bisa juga nih pakainya itu bracket. Jadi ini tuh ditaruh di satu apa namanya satu variabel gitu. Jadi kalau kita mau contohin, ya kita cari dulu gambarnya, misalkan eh, Kizuna Ai kayak gini. Jadi teman-teman bebas ya gambarnya yang mana, tapi saya mau yang ini aja. Saya akan cari ini aja yang paling kawaii. Kita buka, misalkan ini. Nah, jadi misalkan kita buat image, nah sebenarnya kan bisa kayak gini ya. Kayak gini bakal jalan-jalan aja nih. Ini kayak kegedean, kita bisa pakai ini. Oh ya, kalau misalkan teman-teman mau pakai style gitu ya, kayak gini, CSS gitu. Nah, teman-teman bisa kayak gini, width, itu misalkan 200, terus height-nya 200 juga deh, kayak gini. Kalau nulis style kayak gini, jadi bracketnya itu dua kali. Nah, nah sekarang teman-teman juga bisa nih di sini ya, cons gambar. Lalu di sini isi gambarnya. Nah, di sini pakai bracket atau kurung kurawal. Bakal sama aja kayak gini. Lalu props, kita juga tadi udah belajar props. Selalu ada conditional rendering. Nah, bisa pakai if dan dua kali sama si apa namanya ternary operator. Oke, kita akan praktekin. Nah, sekarang misalkan gini, kita buat loading, loading, kita pakai true. Nah, sekarang kalau misalkan loadingnya itu true, jadi kita pakai kondisinya pakai JavaScript lah. Nah, jadi di sini kalau misalkan mau melakukan pengkondisian itu teman-teman harus atau ngejalanin apa ya, ngejalanin JavaScript ya di render ini, teman-teman harus pakai bracket dulu atau kurung awal dulu. Jadi jika gambarnya ini true, maka dia akan bukan gambar ya, tapi loading. Kalau loadingnya itu true, dia akan nampilin loading. Tapi kalau false, dia bakal render. Nah, ini bakal marah. Jadi, kita harus taruh di satu fragmen atau satu dibungkus oleh satu elemen gitu. Saya pakai fragmen aja, kayak gini. Karena ini true, bakal tampilnya itu loading, kayak gini. Lalu kalau nilainya false, dia bakal tampil nih, seperti ini. Oke, ini pengkondisian. Lalu ada rendering list. Nah, jadi kalau teman-teman nulis kayak gini nih, ya, misalkan teman-teman mau nulis kayak gini, hmm, kan bisa ya. Nah, teman-teman juga bisa gini, bisa juga saya copy dulu aja, pakai looping.
Jadi di sini aja. Nah, loopingnya itu pakai apa? Jadi pakai map dan filter. Kenapa? Karena dia akan ngembaliin array baru gitu, sehingga bakal deklaratif. Nah, jadi kita akan pakai map. Di sini apa saja? Nah, di sini misalkan kita buat suatu di apa di variabel aja, misalkan loop ini namanya. Ini dari people.map bisa pakai L aja, lalu return LI-nya, return si LI-nya gini, lalu si L kayak gini. Nah, ini bakal ditangkap aja dipakai bracket lagi loopnya. Kita tangkap loopnya di sini. Ini bakal jalan nih kayak gini. Tapi kalau kita apa namanya inspect, ini bakal ada error di konsolnya kayak gini. Kita refresh ya tetap aja muncul errornya. Jadi katanya kita itu harus pakai unique key. Nah, jadi di sini harus ada key nih. Nah, key-nya bakal diisi apa? Teman-teman bisa pakai apapun, yang penting unik. Tapi di sini saya akan pakai index aja. Nah, di sini bakal index. Nah, kalau misalkan teman udah belajar map, nah index ini ya bakal dimulai dari nol ya, kayak gini. Jadi ntar kalau misalkan kita ini, ya bakal hilang nih si apa namanya si errornya. Kalau nggak muncul lagi errornya, kayak gini. Nah, ini mapping gitu ya, atau rendering. Nah, sekarang ini keeping components pure atau gini. Di JavaScript itu function itu dia murni gitu. Nah, fungsinya murni itu hanya akan mengkalkulasi dan tidak lebih dari itu. Jadi gini, kamu itu bisa menghindari sebuah bugs yang membingungkan, sebuah kelas bug yang membingungkan dan unpredictable. Jadi sesuatu yang tidak diprediksi, sesuatu yang tidak dapat diprediksi gitu. Sesuatu yang dapat tidak diprediksi itu maksudnya kayak gimana? Jadi maksudnya tuh gini, misalkan gini, kamu punya ekspektasi untuk menghasilkan angka atau menghasilkan nilai itu nol gitu atau satu gitu ya. Tapi yang muncul itu dua atau bahkan tiga gitu. Jadi itu sesuatu yang tidak diprediksi gitu. Jadi di satu yang ekspektasinya apa, tapi hasilnya yang kayak gimana, hasilnya berbeda gitu. Maksudnya kayak gitu. Nah, contoh yang tidak dapat prediksi itu kayak gimana? Kayak gini. Kita buat function baru aja. Misalkan ada const nih, count gini. Lalu kita buat function counter. Ini maksudnya itu kayak komponen gitu. Aku mau buat komponen gitu ceritanya. Lalu count-nya itu bakal di plus plus dan ada P aja ya. Lalu ini angka di count. Nah ini itu unpredictable. Jadi kalau misalkan kita panggil nih komponennya, dia kan hasilnya itu kan kalau kita mikir gitu. Ini nol, ini kan nol, kita plus plus jadi satu kan, harusnya satu gitu. Tapi nanti hasilnya bakal dua nih di sini. Oke, ini error katanya const. Nah, jadi ini pakainya let ya, karena dia kan bakal berubah gitu. Kalau const itu tidak dapat dirubah. Jadi pakainya let kayak gini. Mana, bentar. Oh, karena kita belum return gitu ya. Apakah akan tampil? Nah, tampil. Tapi ini angka dua gitu. Kenapa? Karena dia akan dipanggil kayaknya dua kali gitu. Nah, sebenarnya ada dua penyebab. Yang pertama bisa jadi gitu ya. Karena di main JSX ini ada strict. Jadi strict mode ini apa?
Jadi ini itu kayak kamu bisa, dengan ini kamu bisa mencari bugs di komponen kamu. Jadi kalau misalnya kita ilangin, dia bakal ngehasilin angka satu gitu. Jadi bukan dua. Nah, tapi gimana kalau kita mau tetap pakai strict mode gitu? Karena kan strict mode ini bakal ngebantu gitu nge-find, mencari bugs di komponen. Ya karena ini memang bugs gitu. Karena ini unpredictable gitu ya. Si ini nih unpredictable gitu. Sebenarnya ya ini gara-garanya kita ada di luar gitu kan. Kalau di dalam dia bakal prediksi. Bakal hasilnya satu kayak gini. Kenapa ini hasilnya dua? Ya karena ini apa namanya? Ini kan komponen. Jadi React itu ngebaca komponen count-nya tuh di plus plus gitu. Count-nya ditambah gitu. Nah, React ini nggak tahu count ini yang mana nih maksudnya gitu. Dan ternyata count-nya yang ada di luar gitu. Jadi makanya bingung nih React-nya tadi. Jadi makanya taruh di sini supaya bisa diprediksi hasilnya seperti ini. Sekarang masuk ke understanding your UI as true. Jadi maksudnya gimana? Jadi komponen ini dia bisa punya anak kan, punya anak komponen lain gitu. Jadi contohnya tuh kayak gini, mana ya? Ini. Nah, ini kan sini salah. Nah, ini punya anak copyright gitu. Inspiration generator dia punya anak copyright. Nah, jadi ini dibaca dulu baru si ini gitu. Jadi yang dibaca tuh parentnya dulu nih, baru si childnya kayak gitu. Nah, ini tuh mirip-mirip ya, sebenarnya ini mirip-mirip aja kayak si ini, kayak si gini. Ini mirip-mirip kayak gini, sama aja. Nah, kalau misalkan ini di dalam di dalam si jadi child juga dia bakal dibaca sebagai dia bakal dibaca setelah parentnya juga. Jadi ini anak pertama, ini anak kedua gitu. Kalau ini dijadiin anak terakhir ya, nah jadi dia bakal dibaca yang paling bawah kayak gitu. Jadi parent dibaca dulu baru si anakannya gitu. Kalau komponen dalam komponen itu jadi komponen parent ini dulu dibaca, ditampilin baru komponen anakannya kayak gitu. Oke, mungkin untuk introduction segini aja. Saya akan ngejelasin ini aja. Untuk video-video selanjutnya kita akan belajar lebih lengkap lagi, lebih dalam lagi. Jadi stay tune aja. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.